Ya. Dan mohon maaf kalau seandainya ya anak-anak kami ini Bu, anak-anak remaja, walaupun ada yang sudah nikah ya Bu ya. Tapi tetap mereka adalah anak-anak Ibu. Mereka ini masih muda Bu, masih muda, paling usia 20 tahun, ya 19 tahun. Namanya pergaulan pasti ada salah-salahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Kepala Desa Serdang Kulon, yang diwakili oleh istri beliau yang tercantik, Ibunda Mami Mulyawati Soekarna. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga diberikan umur yang panjang berkah sehingga bisa membawa Serdang Kulon menjadi desa yang baik dan berkah hendaknya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati teman-teman Hadrah Al-Irsyad, mudah-mudahan nanti Hadrah terus kerjanya, banyak dapat panggung, dipanggil kemana-mana, terkenal, banyak duitnya, amin. Yang kita hormati ibu-ibu majelis taklim yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, khususnya kepada Ananda, teman-teman KKL State Islamic Village di Desa Serdang Kulon. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang berbahagia ini. Walaupun tadi maghrib sempat hujan deras, alhamdulillah yang hadir rame Bu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang melangkahkan kaki dari rumah ke tempat ini, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya, amin ya rabbal alamin. Berkah itu luar biasa Bu. Ibu yang hadir pengajian, suaminya yang dapat orderan. Ya. Ibu yang hadir pengajian, anaknya yang jadi juara kelas. Ibu yang hadir pengajian, anaknya yang sakit di rumah, suaminya yang sakit di rumah, langsung sembuh. Itu namanya berkah. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mau hadir pada malam hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
kita berselawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan Bu, kita yang hadir di tempat ini bersama keluarga kita, suami-suami kita, orang tua kita, anak-anak kita, semuanya nanti di yaumil akhir diakui sebagai umat oleh baginda Nabi, dan beliau sudi memberikan syafaat kepada kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi dikerjai ya Bu sama teman-teman mahasiswa. Ibu-ibu di sini pernah nggak mijit ibu yang di depannya tadi? Pernah nggak kira-kira? Belum pernah, akhirnya pernah ya Bu ya. Kadang memang begitu Bu, kita harus saling bantu, kita harus saling pijit, kita harus saling hormat agar rasa hati senang, agar terbuka mata kita Bu. Kadang perlu begitu. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan, keluarganya menjadi keluarga yang berkah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketinggalan ada Kak Fajar juga dari generasi muda. Mudah-mudahan beliau bisa membawa lagi generasi muda rame ke sini Bu. Karena kayaknya generasi muda sedang kulon ini cuma satu nih Bu. Cuman satu yang kelihatan, yang nggak kelihatan di luar rame Bu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya diminta berbicara tentang apa temanya ini? Membangun generasi terbaik dalam Islam. Berbicara tentang generasi Bu, artinya kita bicara tentang anak, masa depan kita. Tahu nggak ibu-ibu? Ya, kalau orang tua kita masih hidup, ataupun yang masih hidup sekarang, ataupun yang sudah meninggal, kalau mereka ditanya, apa sih tujuan Bapak punya anak? Apa sih tujuan kita punya anak? Jawaban dari orang tua kita itu satu aja Bu. Dulu pernah saya tanya hampir ke banyak orang, jawabannya yang paling identik cuma satu aja. Ibu pengen tahu? Jawabannya adalah, saya punya anak agar nanti kalau saya mati, dia mau mendoakan saya sehingga amal saya tidak terputus. Itulah harapan utama dari orang tua kita. Ada ibu-ibu yang punya anak ini, targetnya cuma satu itu aja Bu. Nggak perlu anak jadi orang kaya, kagak perlu. Nggak perlu anak sekolah tinggi, kagak perlu. Kalau seandainya nggak doain orang tuanya. Nggak perlu dia punya banyak rumah, banyak mobil, apalagi banyak istri, kalau seandainya dia tidak mendoakan orang tuanya kalau orang tuanya sudah meninggal. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu nih yang generasi usia 60 tahun nih ke atas nih. Enggak itu cita-cita ibu? Itu cita-cita ibu. Kita besarkan anak kita dari kecil nih, remaja ini kita besarkan, tujuannya cuma satu. Nanti kalau seandainya kita sudah meninggal, ya kubur kita itu selalu didatengin, didoain, dibacain Al-Quran, dibacain Yasin setiap malam Kamis. Itu harapan kita. Betapa sedihnya orang tua jika anaknya banyak tapi nggak pernah bacain Yasin setiap malam Kamis, tidak pernah bacain doa setiap sholat, tidak pernah bersedekah atas nama orang tua. Betapa sedihnya orang tua kita yang sudah di alam sana. Jadi Bu, malam ini kita bicara tentang anak, generasi ke depan kita. Belakangan ini Bu, kalau ibu-ibu di sini punya Twitter, atau ibu-ibu di sini di rumah ada TV, itu banyak banget Bu berita tentang generasi kita, anak-anak kita yang miris Bu.
Mudah-mudahan di sini kagak ada. Coba bayangin, ya, seminggu yang lalu seorang anak remaja kuliah di Malang bunuh diri depresi karena diperkosa oleh pacarnya. Hari ini berita ada seorang ustadz membuat santrinya sekitar 8-12 orang hamil dan melahirkan. Belum lagi yang lain sodomi, pemerkosaan itu yang terjadi hari ini Miris kita, sedih kita Coba akan jadi apa bangsa kita ini nih ke depan nih? Dan ibu tahu itu semua salah siapa? Ibu tahu itu semua salah siapa? Nah, yang duduk di sini yang bersalah. Orang tua yang bersalah. Itu nggak bisa dikatakan tidak. Oh, kagak, nggak ada cerita. Orang tua bersalah. Yang pertama yang harus disalahkan itu adalah orang tua. Orang tua yang disalahkan. Orang tua yang membiarkan anaknya pakai UKNC, pakai celana pendek. Orang tua yang tidak mengajarkan kepada anaknya agama. Orang tua yang tidak mengajarkan kepada anaknya bagaimana berakhlak mulia. Tubuh, kesalahannya ada di kita. Tak bisa diganggu gugat. Maka hari ini, karena di sini hadir ibu-ibu yang sangat banyak sekali. Kalau saya hitung nih ada 1000-an ada ini. Ya, harapannya saya titipkan generasi muda yang kecil-kecil nih, tolong jaga tolong jaga. Jangan sampai anak-anak generasi kita ini dirusak oleh anak-anak yang lain, anak-anak muda yang lain. Kalau ada nih, ya jam 8 malam datang jemput sama motor jangan dikasih. Datang pacarnya malam-malam jam 8 malam jemput anak kita. Jangan dikasih. Walaupun kita dikasih martabak telur lah, mau dikasih mie ayam, kagak mau, kagak boleh. Gak boleh. Gak ada cerita. Oh, sama motor. Kalau sama mobil gimana? Sama aja, apalagi sama mobil. Jangan dikasih. Masa anak kita cuman dihargai cuman mie ayam? Mau kita? Kesalahan utama ada di orang tua. Karena itu malam ini kita bicara tentang bagaimana membangun, menjaga anak generasi muda kita ini. Kita nggak lama-lama nanti jam 10 kurang seperempat ingetin saya. Berarti sekitar 15 menit. Yang pertama, kalau ibu ingin dapat anak yang soleh, yang solehah, satu syaratnya pertama, ibu-ibu mesti berbakti kepada orang tua. Jangan harap anak berbakti kepada orang tua kalau orang tuanya tidak berbakti kepada orang tua. Nah, ini konsep pertama nih Agak jarang kita mendapatkan anak berbakti kepada orang tua jika orang tuanya tidak berbakti kepada orang tuanya. Kita nggak mungkin dihargai orang lain tanpa kita menghargai orang lain. Kita nggak mungkin mendapatkan anak yang soleh kalau kita tidak menjadi anak yang soleh. Belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ismail. Ya. Nabi Ismail berbakti sama Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ismail sangat berbakti kepada Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim berbakti kepada bapaknya. Nabi Ismail mau dipotong sama bapaknya, apa kata Nabi Ismail? Aku ikhlas kalau itu perintah Allah. Monggo ya ayah. Kenapa sampai begitu beliau pasrahnya? Karena Nabi Ibrahim juga berbakti kepada bapaknya. Nabi Ibrahim itu bapaknya Azar, pembuat patung berhala. Apa kata beliau kepada Nabi Ibrahim? Hai Ibrahim, fa illam tantahi la arjumannak. Kalau kamu nggak berhenti mendakwahkan agama kamu itu, saya bunuh kamu, saya rajam kamu, kata bapaknya. Coba, bapaknya ngomong begitu. Lu kalau nggak berhenti kayak gini, gua bunuh lu.
Kata bapaknya kepada beliau. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiruka Rabbi. Saya akan mintakan ampun untukmu kepada Tuhanku. Bapaknya mau bunuh dia jawab dengan sopan, dengan baik. Bahkan beliau doakan bapaknya. Bapak kurang ajar aja, Nabi Ibrahim tetap berbakti. Sehingga ketika beliau punya anak, anaknya pun berbakti kepada beliau. Ini yang kurang di kita hari ini, Bu. Kita ingin dapat anak yang soleh, kita ingin dapat anak yang soleha, tapi kita tidak menjadi anak yang soleh untuk dua orang tua kita. Kita ingin anak kita berbakti kepada kita, tapi kita sendiri tidak pernah berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita ingin nanti didoakan sama anak kita, tapi kita tidak pernah mendoakan kedua orang tua kita. Kita ingin tiap malam Kamis dibacain Yasin oleh anak kita, tetapi kita sendiri tidak pernah bacain Yasin untuk kedua orang tua kita. Susah, Bu. Maka kalau ibu-ibu di sini ingin dapat anak yang soleh, ingin berbakti nanti kepada kita semua, maka pertama kita harus berbakti dulu kepada kedua orang tua kita. Sopan, santun, baik kepada orang tua kita. Ya. Ingat, ya. Ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah itu terletak kepada ridha kedua orang tua. Dulu ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ma haqqul walidain?" Apa hak kedua orang tua kami? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Huma naruka wa jannatuka." Orang tuamu adalah surgamu atau nerakamu. Jadi orang tua kita itu, Bu, bisa memasukkan kita ke dalam surga, dan orang tua kita juga bisa memasukkan kita ke dalam neraka jika kita membangkang kepadanya, masuk neraka kita. Jika seandainya kita berbakti kepadanya, masuk surga kita. Ibu lihat di sekitar ibu, di kampung ibu ini, ibu perhatikan baik-baik. Lihat kiri kanan. Ada anak yang berbakti kepada orang tua, sukses kehidupannya. Coba lihat kiri kanan. Coba ibu lihat, karena ibu kan di sini udah tua-tua. Ya, maaf, kok tua-tua ya? Udah senior. Udah 40, udah 50, ada yang udah 60, 55 tahun lah, 60 tahun. Ibu kan udah lama hidup. Coba ibu perhatikan kiri kanan ibu. Siapa yang berbakti kepada dua orang tuanya, insya Allah sukses kehidupannya. Rezekinya lancar, Bu. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Benar, Bu. Saya punya dulu di kampung saya, ini cerita di kampung saya, Bu. Dulu di kampung saya itu ada seseorang. Dia punya orang tua, Bu. Orang tua ini punya anaknya 3. 2 kuliah tinggi-tinggi, Bu. Udah punya pekerjaan yang mapan. 2 orang kuliahnya tinggi, punya pekerjaan yang mapan. Gelarnya tinggi, Bu. Udah doktor. Tapi jauh dari orang tua. Kurang berbakti kepada orang tua. Ada satu anaknya yang cuman nggak tamat SD, Bu. Tapi ini yang nyuguhin orang tua, yang ngasih makan orang tua, yang baik terus sama orang tua, yang nemenin orang tuanya kemana-mana. Tahu nggak, Ibu, siapa yang paling kaya di antara 3 orang anaknya? Bukan yang doktor, tapi yang tamat SD tadi. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua. Maka ibu-ibu nggak perlu takut, nggak perlu merasakan kekurangan jika berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, maka dari sini, jika ibu-ibu masih punya orang tua, berbakti. Jika seandainya sudah tidak ada, maka baktinya ditunggu doanya oleh orang tua setiap sholat. Orang yang mendoakan orang tuanya 5 kali sehari semalam, maka itu bukan anak yang berbakti. Bukan anak yang berbakti kalau cuman doain orang tua 5 kali sehari semalam. Kayak sholat. Selesai sholat doain orang tua. Itu bukan anak yang berbakti, kata para ulama. Nggak ada 5 kali sehari semalam. Harus lebih, Bu. Makanya ada di dalam kitab I'anatul Talibin itu disampaikan begini. Usahakan setiap baca Fatihah, doakan orang tua. Makanya ada yang nambahkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin,
Rabbighfirli wali walidayya, amin. Doakan orang tua. Nah, coba bayangin. Karena itu, kalau kita menginginkan anak kita berbakti kepada kita, ingin anak kita nanti kalau kita sudah meninggal dikirimkan doa terus, maka saatnya sekarang kita berbakti dulu kepada kedua orang tua kita. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, terakhir nih saya sampaikan tentang ngomongin orang tua dulu sebelum habis, sebelum yang kedua. Bu, dulu ada salah seorang laki-laki pergi kepada Rasulullah. Anna rajulan ja'a ila Rasulullah. Ada seorang laki-laki, Bu, datang kepada Rasulullah. Kemudian laki-laki ini berkata kepada Rasulullah. Apa kata laki-laki ini? Ya Rasulullah, hai Rasulullah, aku ini punya ibu. Setiap hari aku kasih makan, aku suapi ibuku. Setiap hari aku suapi ibuku. Lalu kalau beliau kemana-mana, aku gendong. Aku gendong. Lalu apapun penghasilanku, semuanya aku kasih kepada ibuku. Lalu ditanya sama laki-laki tersebut, apakah aku bisa membalas jasa-jasa ke ibuku? Apa jawaban Rasulullah? La. Enggak. Walaupun kamu begitu, nyuapin orang tua setiap waktu, bawa orang tua kemana-mana, digendong kemana-mana, semua harta dikasih ke ibu kita, kita tidak akan pernah bisa membalasnya. Apa kata Rasulullah? Kamu berbakti, berbuat baik kepada orang tuamu, sampai berharap orang tuamu cepat meninggal. Tapi ingat, dulu ibumu berbakti, berbuat baik kepadamu, berharap kamu berumur panjang. Tuh orang tua kita. Kalau kita berbakti sekarang, harapan kita, iyalah biar nanti kalau ibu cepat meninggal. Tapi kalau kita dulu ketika kecil, apa harapan orang tua kita? Supaya anaknya panjang umur. Begitu beliau. Jadi nggak akan kebalas, Bu, nggak akan kebalas. Jadi kalau kita masih punya orang tua, yuk berbakti. Kalau sudah tidak ada, datangin kuburannya, bacain doa, kirimkan Al-Quran, kirimkan Fatihah, kirimkan bacaan, kirimkan sedekah, apapun itu. Mudah-mudahan ketika kita berbakti kepada orang tua kita, maka insya Allah nanti kalau kita punya anak, insya Allah anak-anak kita juga akan berbakti kepada kita. Yang pertama, Bu. Yang kedua, kalau ibu-ibu di sini ingin anaknya itu jadi generasi yang baik, yang kedua yang harus ia lakukan adalah ajarkan agama ini, akidah ini kepada mereka. Tahu nggak Ibu, kenapa anak-anak kita diperkosa? Kenapa anak-anak kita itu, baik itu yang perempuan, yang laki-laki kurang ajar? Kenapa anak kita tawuran? Kenapa anak kita gampang bohong? Kenapa anak kita pacaran kemana-mana? Mau aja dipegang-pegang sama cowok. Kenapa? Alasannya cuma satu, Bu. Karena agamanya kurang. Pemahaman agamanya kurang. Kalau pemahamannya baik, dia nggak mau dipegang sama laki-laki. Kalau pemahamannya baik, dia nggak mau. Digandeng sama laki-laki kagak mau. Nggak mau dia. Walaupun yang bawa tuh bawa mobil, tetap, oh enggak, kita bukan muhrim. Nggak muhrim kita. Begitu, Bu, kalau pemahamannya baik. Tahu nggak siapa yang harus memberikan pemahaman pertama? Tuh, orang tua. Orang tua lagi. Bahkan anak kita itu, Bu, harus diajarkan agama dari kecil. Dari bayi, Bu, pas bayi aja sering bacain Al-Quran. Kalau perlu dari dalam kandungan, Bu, bacain Al-Quran. Usia setahun, 2 tahun bacain Al-Quran. Coba lihat generasi dulu. Ya, Imam Syafi'i itu, Bu, ya, hafal Al-Quran usia 7 tahun. Gimana coba ibunya itu mendidiknya gimana coba? Pasti ibunya bacain Al-Quran kepada Imam Syafi'i itu tiap hari. Tiap hari dibacain itu. Ngapalin orang belum bisa baca. Otomatis dengar, Bu. Dari dengar itu hafal.
Begitu Bu, orang dulu. Abdullah bin Zubair jadi panglima perang Bu, ya, usia 15 tahun. Kenapa? Tahu gak Ibu kenapa? Karena dia usia 8 tahun itu dibonceng oleh bapaknya Zubair bin Awam. Ente duduk di belakang, kita perang. Begitu Bu, orang dulu mengajarkan agama. Muru auladakum bis-shalah wa hum sab'a sinin. Suruh anakmu salat usia 7 tahun. Wa in asara, kalau 10 tahun enggak mau salat, fadribuhu, boleh dipukul. Ibu-ibu di sini ada enggak yang mukul anaknya usia 12 tahun enggak mau salat? Kagak ada, kagak berani. Makanya anak kita jadi begitu Bu. Kenapa anak kita usia 15 tahun mau digandeng, peluk-pelukan sama cowok? Kenapa? Karena ibunya itu nggak begitu. Pukul Bu. Itu kita main serius saja. Ibu lebih senang anak ibu itu masuk neraka apa masuk surga? Itu aja intinya Bu. Kita ngomong ini dari hati ke hati. Kenapa? Karena saya sangat miris sekali Bu dengan keadaan kita hari ini. Kebetulan yang hadir ibu-ibu semua. Saya sangat senang karena tanggung jawab terberat itu ada di ibu-ibu. Ada di ibu-ibu. Jangan bilang pendidikan itu tanggung jawab sekolah, tanggung jawab kampus. Kagak. Pendidikan itu tanggung jawab utamanya ada di keluarga. Bu, Rasulullah bilang, murru auladakum bis-shalah, suruh anakmu salat. Kenapa salat coba? Karena salat itulah perintah paling utama Bu. Tapi sebenarnya bukan hanya salat yang diperintahkan Nabi. Semuanya pemahaman agama harus diajarkan kepada anak-anak kita. Usia 7 tahun harus sudah mulai dibiasakan Bu. Kalau kagak mau, boleh dipukul usia 10 tahun. Sama Bu, kalau anak kita sudah dewasa, sudah balik, masih buka aurat, kagak mau tutup, pukul. Ada anak kita nih, SMA, ya, pakai baju UKSI ke mall Sumarekon sana, nggak ada cerita. Pulang, lu sini lo. Besok mama nggak mau lihat lagi kamu pakai pakaian ini ya. Kalau perlu ambil tuh pakaian bakar-bakar dah. Begitu kita mendidik anak, itu baru sayang sama anak. Saya punya guru Bu dulu, namanya Dr. Syekh Said Al-Kamali, orang Maroko. Apa kata beliau? Beliau ini punya seorang putri, cantik. Putri beliau ini usia 1 tahun, 2 tahun dipaksa masuk maktab. Kalau di sini TPA lah. Dipaksa masuk TPA. Sampai usia 4 tahun, 5 tahun ngaji di TPA. Anak-anak lain, teman-temannya pada main, anaknya dipaksa masuk TPA. Selesai begitu, usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, masukin pondok pesantren. Dipaksa masuk pondok pesantren. Nggak ada cerita kamu harus masuk pondok pesantren. Pendidikan kamu, ayah yang tentuin. Nggak ada cerita. Kamu harus pakai pakaian ini, nggak boleh pakaian ini. Pergaulan kamu begini. Ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh. Begitu beliau mengajarkan putrinya. Sampai putrinya ini selesai S1, selesai S2, selesai S3 Bu pendidikannya, doktor. Pas putrinya mau menikah, panggil sama ayahnya, sama Dr. Said Al-Kamali. Putriku tercinta, sini. Marah nggak kamu sama ayah? Ayah mau tanya satu pertanyaan. Oh ya, silakan ayah. Marah nggak kamu sama ayah? Dulu waktu kecil ketika temanmu main, ayah paksa kamu masuk TPA. Selesai masuk TPA, ayah paksa kamu masuk pondok pesantren. Selesai masuk pondok pesantren, ayah batasi pergaulanmu. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini pakaian boleh, ini nggak boleh. Ini teman sama ini boleh, ini kagak boleh. Marah nggak kamu sama ayah? Apa jawaban putrinya Bu? Dengan menangis meneterkan air mata, putrinya berkata, terima kasih ayahanda. Kalaulah bukan karena ayah, saya tidak jadi seperti hari ini. Saya sudah doktor, sudah jadi dosen,
dan bentar lagi akan menikah. Ini semua karena didikan dan paksaan dari ayah. Begitu Bu mendidik anak. Paksa agar terbiasa, nanti kalau sudah terbiasa, maka dia akan menjadi sebuah nikmat Bu. Coba anak ibu ini, ya, yang pakai jilbab ini kalau nggak dipaksa, ya, nggak akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, dia nggak akan mau buka jilbabnya, Bu. Nggak akan mau. Begitu, Bu. Maka tanggung jawab besar itu ada di ibu-ibu sekarang ini. Jangan salahkan anak kita, Bu. Walaupun anak kita juga salah. Tapi salah terbesar tetap ada di orang tuanya. Apalagi kalau sempat anak kita hamil di luar nikah, ya Allah. Yuk kita renungi. Kalau kita ingin generasi kita ini selamat, ajarkan pemahaman agama yang baik kepada anak-anak kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ibu ingin mendapatkan generasi yang baik, Bu, mendapatkan anak yang soleh dan soleha, yang ketiga yang harus diajarkan kepada anak. Ajarkan anak-anak kita akhlak yang baik. Cara ngomong yang baik. Ajarkan sopan santun, Bu. Bagaimana ngomong dengan yang sudah dewasa. Bagaimana ngomong dengan anak-anak. Begitu, Bu. Dulu, Bu, saya kalau orang tua saya, itu kalau ngomong harus pakai embel-embel kalau sama orang yang sudah dewasa. Harus. Gak boleh gak. Itu didikan orang tua saya. Ibu saya. Kamu kalau ngomong sama orang yang lebih dewasa harus pakai embel-embel. Contoh nih, saya ngomong sama Mami. Ya. Mami manggil, Hanif. Jawaban saya apa? Iya, Mami. Gak boleh saya jawab iya. Gak boleh. Nggak boleh saya jawab iya, walaupun iya itu nggak salah. Hanif, iya, itu nggak salah sebenarnya, tapi nggak boleh dalam sopan santun. Hanif, iya Mami, karena beliau lebih dewasa, lebih senior. Harus ngomong pakai embel-embel. Kamu tadi kemana? Jawabannya, saya kesini, ujungnya Pak. Saya kesini, Pak. Nggak ada ceritanya. Tadi saya ke pasar, lalu ke Curug, lalu ke Islamik. Nggak ada cerita. Harus ujungnya tetap embel-embel. Begitu, Bu. Sampai sedetail itu kita diajarkan. Sampai sedetail itu kita diajarkan. Bagaimana sopan santun, bagaimana akhlak, bagaimana ngomong, Bu. Ada nggak itu Ibu ajarin ke anak-anak Ibu? Maka pantas kalau anak-anak kita teriak-teriak. Pantas kalau anak kita nyablak-nyablak. Itu pantas, Bu. Kenapa? Karena kita benar-benar ya walaupun kita nyablak sih ya, nggak apa-apa nyablak. Tapi harus benar-benar ada tata krama, Bu. Karena kita orang Islam nih, Bu. Kita orang Islam ini dinilai itu dari akhlaknya. Dinilai itu dari akhlaknya. Bukan yang banyak sholatnya, yang banyak naik hajinya, yang banyak sedekahnya, bukan, Bu. Tapi yang dinilai itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Dulu Sayyidina Abdullah bin Umar jalan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minuna afdal?" Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, "Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling bagus, yang paling baik?" Apa kata Rasulullah? Afdaluhum ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik itu yang paling bagus akhlaknya. Itu orang mukmin, Bu. Jadi orang mukmin itu harus bagus akhlaknya. Kalau ada orang mukmin enggak bagus akhlaknya, bukan mukmin yang baik. Bukan orang Islam yang baik. Kalau seandainya masih ngomongin orang, bukan Islam yang baik. Kalau seandainya masih mencaci maki, bukan orang Islam yang baik. Kalau masih ngambil hak orang lain dan lain sebagainya. Nah, jadi begitu, Bu. Udah jam 10 kurang seperempat. Nah, sesuai dengan janji, terima kasih banyak. 3 saja, Bu. Pertama,
tadi kalau ingin dapat anak yang berbakti, yang soleh soleha, dapat generasi yang baik, ibu-ibunya dulu harus berbakti juga kepada kedua orang tua. Yang kedua, ajarkan agama ini, akidah ini kepada anak-anak kita. Yang ketiga, ajarkan akhlak yang baik kepada anak-anak kita. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabiruna. Bukan bagian dari kami, bukan orang Islam kalau seandainya enggak sayang kepada anak kecil, enggak menghormati yang tua. Ya. Sebenarnya ada satu kata kunci, Bu, terakhir. Masih ada 1 menit. Ibu-ibu, pendidikan itu tidak bisa hanya di mulut saja. Kalau ibu ingin anak ibu baca Al-Quran, ibu juga harus baca Al-Quran. Kalau ibu ingin anak-anaknya rajin sholat ke masjid, maka bapaknya juga harus gendong anaknya ke masjid. Jadi contoh tauladan. Jangan bilang, kamu nggak boleh begitu, ngomongnya dijaga. Orang tuanya lebih kasar ngomongnya. Itu nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Kamu sholat. Orang tuanya kagak sholat. Kamu ngaji ke TPQ, ya kan? Anaknya ke TPQ, ibunya kagak pernah buka Al-Quran. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi yuk bareng-bareng, Bu. Karena mereka-mereka yang kecil-kecil ini adalah tanggung jawab kita dunia akhirat, yang anak-anak kita ini juga nanti bisa memasukkan kita ke surga atau malah mendorong kita ke neraka. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang benar dari Allah, yang salah atas kesalahan saya sendiri. Sebelum ditutup, saya sebagai pembina lah, Bu, untuk teman-teman KKL dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamic Village, mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu di sini semuanya, terutama kepada Mami, ya, kepada teman-teman dari kelurahan, kepada Bang Fajar, remaja di sini. Mudah-mudahan ya apa yang ibu-ibu berikan kepada teman-teman mahasiswa bisa jadi pelajaran buat mereka, pelajaran berharga. Saya sangat terharu sekali dari cerita mereka. Mereka sangat banyak sekali dapat pelajaran di sini, Mami. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran berharga itu bisa mereka bawa dalam kehidupan mereka sehari-hari nanti ketika mereka sudah selesai di sini. Ya. Dan mohon maaf kalau seandainya ya anak-anak kami ini, Bu, anak-anak remaja, walaupun ada yang sudah nikah ya, Bu, ya. Tapi tetap mereka adalah anak-anak ibu. Mereka ini masih muda, Bu, masih muda, paling usia 20 tahun, ya 19 tahun. Namanya pergaulan pasti ada salah-salahnya. Kadang ya nggak semuanya baik, Bu. Ada yang tipe anaknya begini, ada yang tipenya penyapa, ada yang tipenya diem baik, ada yang ditegur kadang celak plongok. Begitu, Bu, tipenya. Jadi kita nggak, ya namanya juga mahasiswa. Ada yang yang tekun, yang rajin, ada juga yang males-malesan, ada yang mandi 2 kali sehari, ada yang kagak mandi, ada yang nggak mandi. Nah, jadi mudah-mudahan, Bu, ya semua kesalahan-kesalahannya selama di sini mohon dimaafkan. Dan pesan saya, insya Allah silaturahmi ini nggak boleh terputus, Bu. Teman-teman tadi berkreasi untuk TK di sini. Nanti kalau ada yang dibutuhkan oleh TK, minta sama mereka. Minta sama mereka, Bu. Kemarin katanya udah nyiapin buku, udah nyiapin Al-Quran, udah nyiapin juz amma untuk TK. Nanti kalau kurang lagi, minta lagi. Biar mereka yang nyariin. Itu tugas mereka itu, Bu. Tugas mahasiswa itu adalah bagaimana membantu masyarakat. Ya bukan begitu ya, Bu, ya? Harapannya silaturahmi jangan pernah terputus. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan saya bisa datang lagi ke sini, ngobrol lagi sama ibu-ibu, ngobrol lagi sama Mami. Yang penting kita jaga silaturahmi ini. Harapannya ya tolong dimaafkan kesalahan mahasiswa-mahasiswa kami. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak atas bantuan ibu-ibu selama mahasiswa kami di sini. Dan insya Allah mereka akan pamit, Bu. Besok insya Allah penutupan KKL di Kecamatan Panongan. Nanti akan ditutup resmi oleh Pak Camat. Nah, kalau sudah ditutup oleh Pak Camat berarti KKL-nya selesai.
Jadi mungkin besok, lusa, paling hari Ahad itu mereka mungkin sudah tidak di sini pamit. Jadi harapannya maafkan segala kesalahan mereka. Kalau silaturahmi jangan pernah terputus. Itu harapannya. Apalagi ya? Sekalian nama doa penutup ya. Oh, sekalian nama doa. Amplopnya double nggak? Kagak ada amplopnya Bu, nggak apa-apa sih. Nanti kita tutup dengan doa insya Allah. Harapan saya sekedar menginformasikan juga. Ibu-ibu di sini, di Panongan ini sebenarnya banyak mahasiswa kami yang dari Islamic Village. Jadi Islamic Village itu sekarang sudah jadi universitas Bu. Namanya Universitas Cendekia Abdi Tama. Jadi dulu Bu, saya sempat ngajar di UIN Jakarta. Lalu 2018 saya pindah ke Islamic Village. Tahu nggak Ibu motivasi saya pindah ke Islamic Village itu apa? Satu motivasi saya Bu, waktu itu. Saya lihat dari ujung tol sana sampai tol sana. Dari tol yang Merak itu sampai tol BSD ini Bu, nggak ada satupun kampus muslim Bu, yang benar-benar Islami. Belum ada. Ada UPH Bu. Ada UMN. Ada Prasetya. Ya, yang benar-benar Islam itu nggak ada Bu. Maka saya dengan teman-teman berniat bagaimana itu kampus harus menjadi kampus Islami Bu. Biar ada yang jaga di sini. Biar kita ini, kalau enggak Bu, bentar lagi Ibu juga harus hati-hati. Makanya anak-anaknya harus dikuliahin Bu. Pesan saya, anak-anak Ibu kalau masih SMP, SMA, niatnya harus kuliah Bu. Ini pesan saya, terutama kepada teman-teman Betawi deh. Ada di sini Betawi. Betawi nggak Betawi sih sama aja. Harapannya pendidikan itulah yang nanti menyelamatkan kita. Menyelamatkan anak-anak kita itu pendidikan Bu. Saya dulu orang miskin Bu. Saya dulu kerjanya ke sawah Bu, ke ladang. SD itu ke sawah ke ladang saya. Kepala sapi itu kerja saya dulu. Tapi saya punya tekad Bu. Saya harus kuliah. Harus selesai. Harus kuliah. Nggak ada cerita. Karena kuliah itu yang merubah mindset anak-anak kita. Coba Ibu bayangin, kita nggak rasis ya. Coba Ibu lihat. Saya kebetulan tinggal Bu di dekat Alam Sutra. Sana. Coba Ibu lihat. Di tempat saya tinggal, itu yang orang Betawi, ya, yang orang asli sini tuh jarang. Kagak ada. Padahal mereka yang punya tanah. Saya bukan nakut-nakutin Bu. Bisa jadi. Coba Ibu lihat tuh sekarang tuh BSD. Sumarekon tuh. Sumarekon tuh. Tuh tanah siapa dulunya itu? Tanah kita Bu. Tanah orang ibu-ibu di sini nih. Bisa jadi keluarga dari ibu-ibu di sini. Tapi sekarang jangan sampai nanti itu semuanya yang beli orang lain. Semuanya yang beli Cina. Jangan sampai. Anak-anak Ibu harus ada yang tinggal di situ. Kalau anak Ibu ingin tinggal di situ, dia harus punya gaji 15 juta, 20 juta sebulan. Bagaimana caranya mereka bisa punya gaji begitu? Harus kuliah Bu. Harus punya pendidikan. Kalau kita nggak berkuliah, nggak sekolah, mereka sekolah Bu, mereka berhasil, kita kagak berhasil. Ya. Mereka kuliah sampai ke luar negeri Bu, makanya bisa jadi menteri, bisa ngatur negara, karena mereka berpendidikan. Kita tamat SMA aja, apa kata orang tua kita, udah lo cong, kamu nggak usah kuliah lagi, ngapain kamu kuliah, mending kamu kerja sana, dapat gaji 2 juta, 3 juta sebulan, udah seneng hatinya. Serius Bu, begitu warga kita. Saya bukan main ngomong-ngomong agak rasis, serius. Saya dulu punya tukang setrika Bu, orang Betawi. Orang Betawi itu datang ke saya ngomong begini, Ustaz, itu dulu di komplek tanah itu tanah engkongnya saya Ustaz. Nah, dia ngomong begitu tuh ke saya. Oh ya, Ibu sekarang gimana? Saya sekarang tinggal di kontrakan Ustaz. Lah, kenapa di kontrakan? Ya begitulah Ustaz. Memang saya salah sih dulu disuruh kuliah kedokteran sama bapak saya kagak mau. Akhirnya ya tanahnya dijualin buat nikah, buat ini, buat ini. Sekarang Ibu punya anak berapa? Saya punya anak 5 Ustaz. Ada yang kuliah? Kagak ada satupun Ustaz. Kenapa kagak ada? Kagak ada biaya Ustaz. Padahal dulu tanahnya banyak. Ketika bapaknya nyuruh dia kuliah, dia kagak mau, pacaran malah. Dia cerita, dulu saya pacaran Ustaz. Sehingga akhirnya bapak saya nikahin aja lagi. Udah saya dinikahin, dimodalin, jual tanah dikit. Kemudian dinikahin, saya dikasih satu kontrakan. Situlah saya tinggal. Sekarang Ibu kerjanya apa? Kagak ada Ustaz. Suaminya gimana? Ngojek. Itu benar Bu.
Itu orang asli, dulu punya banyak tanah. Kenapa bisa begitu? Pendidikan. Ini kita bukan ngomong-ngomong. Kalau ibu tinggal di sini, ini daerah Panongan ini ya, itu dari Curug ke sini tuh, Legok ke sini tuh, atau bentar lagi akan ke sini tuh Bu. Kalau ibu nggak bisa punya gaji 5-10 juta sebulan, nanti ibu akan tergusur. Itu kita main serius tuh. Kalau nggak punya gaji 5-10 juta sebulan, ini yang mudah-mudahan saya bilang ya, kalau kalian nanti nggak punya, kalau generasi ibu-ibu ini, gaji 3 juta, 4 juta sebulan mereka hidup. Tapi generasi zaman saya sekarang, gaji 10 juta sebulan nggak hidup. Generasi ini, 15 juta nanti gajinya sebulan, nggak bakal punya rumah Bu. Serius, ngontrak aja terus. Itu serius Bu kita ngomong. Iya. Itu benar. Apalagi generasi ini nih. Nih nanti nih. Kalau mereka gaji cuma 20 juta, kagak bakal punya rumah Bu. Ngontrak aja setahun sekarang 40 juta, 50 juta. Nah, itu akan datang ke sini Bu. Karena akan terus berkembang. Makanya satu-satunya yang menyelamatkan adalah pendidikan. Saya nggak peduli anak ibu mau kuliah di mana. Yang penting kalau ibu punya anak SMP, SMA, jangan pernah punya niat untuk tidak kuliah. Harus kuliah. Apalagi sekarang banyak kuliah gratis Bu. Banyak banget kuliah gratis. Nanti kalau mami di sini pengen nanya-nanya tentang kuliah gratis, nanti saya kasih linknya. Itu serius Bu. Apalagi kalau anak-anak yang punya hafalan Al-Quran. 5 juz ke atas lah insya Allah. Itu bisa kuliah gratis. Banyak sekali kampus. Nih, terutama tim hadroh nih. Jangan pernah berpikir gua tamat SMA aja. Kagak boleh. Kalian kalau tamat SMA aja, selesai ini kalian masuk pabrik. Masuk pabrik, usia 18 tahun, 19 tahun, masuk pabrik. Digaji 3 juta, 4 juta sebulan. Sampai kapan? Sampai kalian usia 22, 25 tahun. Selesai 25 tahun, putus kontrak. Kalian mau makan apa? Akhirnya apa? Kerja serabutan. Kalau seandainya jualan, ya kalau laku. Ya kalau jadi. Mindset akhirnya nggak berubah. Dan kalau gaji kita cuma segitu, kalian ngontrak seumur hidup. Itu saya ngomong serius tuh. Kalau gaji cuma 3 juta, bisa ngontrak seumur hidup. Bu. Gimana mau makan? Ada istri yang harus kita kasih makan. Ada anak yang harus kita masih. Ada cicilan rumah. Kalau rumah harganya 500 juta sekarang, itu cicilannya Bu 15 tahun itu di angka 5 jutaan. Itu serius. Maka nggak ada cara penyelamat kita kecuali berpendidikan, sekolah. Selesai S1, S2. Selesai S2, S3. Sambil kerja pasti. Tapi yang jelas jangan sampai ada mindset saya tamat SMP aja anak saya tamat tamat SMA aja. Jangan sampai ada Bu yang begitu. Terima kasih banyak. Udah akhirnya lebih juga ya Bu ya, sampai jam 10. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri, umumnya kepada kita semua. Mari kita tutup dengan membaca doa. Terakhir, doa ini saya sampaikan. Doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa-doa orang yang butuh. Kalau butuh, merasa butuh dikabul oleh Allah. Tapi kalau ibu doa cuma angkat tangan, amin. Amin. Amin, enggak merasa butuh, enggak. Nahnu fuqara ilallah, kita inilah orang-orang yang butuh kepada Allah. Maka mari kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ketuk pintu-pintu langit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala harapan kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Ila hazin ya wa kullin yatin salih wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Sa'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal kiramu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa kakek nenek kami ya Allah, dosa suami-suami dan istri-istri kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah. Kumpulkan kami di surgamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah, anak-anak yang paham akan agama ya Allah. Berikan kepada kami anak-anak yang hafiz Al-Quran ya Allah, anak-anak yang paham akan agama dininya oleh Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami anak-anak yang cinta kepada masjid ya Allah. Berikan kepada kami anak-anak yang cinta kepada Al-Quran ya Allah, yang mereka baca Al-Quran tiap hari ya Allah. Berikan kepada kami anak-anak yang mereka mendoakan kami setiap hari ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami mengadu ya Allah, kepadamu kami meminta ya Allah, kepadamu kami berharap ya Allah. Tidak ada pengharapan kecuali harapan kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatina ya Allah min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dair. Ya Allah, jadikan kami dan anak-anak kami merupakan orang-orang yang baik ya Allah. Jangan kami dan anak-anak kami, keturunan kami, generasi atau anak-anak orang-orang yang jelek ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nahnu fuqara'i ilaika ya Allah, nahnu fuqara'i ilaika ya Allah, nahnu fuqara'i ilaika ya Allah. Kami inilah yang butuh kepadamu ya Allah, kami inilah hamba-hamba yang butuh kepadamu ya Allah. Kabulkan segala dosa dan kabulkan segala doa dan permintaan kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma alhiqna ma'al muttaqin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.